Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga di triwulan yang pertama di tahun 2025 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Berkenan kepada Allah. Namun sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkenan kepada Allah. Ayat inti atau ayat hafalan kita terdapat dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, Allah kita pengasih, bersukacita, dan senang memiliki hubungan yang penuh kasih dengan ciptaannya. Kesenangan Allah terhadap ciptaannya menunjukkan betapa berharganya kita di matanya dan betapa Dia sangat menghargai ciptaannya. Bagaimanakah kita bisa menghargai nilai setiap orang? Mari kita mempelajari lebih lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Lebih Berharga Daripada Yang Dapat Anda Bayangkan. Saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 33 menjelaskan tentang belas kasihan dan kasih Allah. Sikap anak yang hilang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ia meminta warisannya sejak dini, yang berarti menolak ayahnya dan rumah tangga ayahnya. Yang kedua, ia kemudian menyia-nyiakan warisannya dan jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan. Yang ketiga, ia menyadari bahwa hamba-hamba di rumah ayahnya memiliki makanan yang lebih dari cukup. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan harapan menjadi seorang hamba. Konsep keadilan manusia. Yang pertama, kamu telah mengambil warisanku dan memisahkan diri dari rumahku. Yang kedua, kamu tidak punya lagi tempat di sini. Itu merupakan sikap logis, bahkan masuk akal. Yang ketiga, anak ini telah bertindak keterlaluan sehingga tidak dapat diterima kembali di rumah, terutama dalam status sebagai anak laki-laki. Tetapi yang mengherankan adalah, mari kita lihat sikap ayah atau sikap sang ayah. Yang pertama, sang ayah yang melambangkan Allah sendiri tidak merespon dengan cara seperti apa yang manusia anggap adil. Ya, ada 3 alasan yang tadi saya sudah kemukakan. Ketika ia, anak durhaka itu, masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Yang kedua, sang ayah mengembalikannya sebagai bagian dari rumah tangganya seperti semula. Dan yang ketiga, sang ayah mengadakan sebuah perayaan untuknya, menandakan kasih sayang Allah yang besar terhadap setiap orang yang tersesat, serta kegembiraan yang Allah rasakan sekalipun hanya satu orang yang kembali. Di pelajaran hari Senin dengan judul Bergembira dengan sukacita. Ekspresi kasih dan sukacita Allah atas keselamatan orang berdosa digambarkan dalam beberapa ayat berikut ini. Yang pertama, Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, ayat ini
dengan tegas menunjukkan sukacita Allah terhadap umat tebusannya. Hampir setiap kata gembira dan sukacita dalam bahasa Ibrani dikemas dalam satu ayat ini yang menggambarkan kegembiraan Allah atas umat tebusannya. Seolah-olah tidak ada satupun istilah yang cukup untuk menggambarkan besarnya sukacita Allah pada hari itu. Yang kedua, dalam Yesaya 62 ayat 4. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Saudara, Nabi Yesaya menggunakan analogi pernikahan. Ayat ini mengatakan, Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Puncak sukacita Allah disimpan untuk hari pemulihan ketika Dia akan menerima umatnya dan bersukacita atas kita. Sama seperti seorang ayah bersukacita atas kembalinya anak laki-lakinya yang hilang. Yang ketiga, dalam Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 28. Ayat ini menasihati para suami untuk mengasihi istri mereka sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, dan untuk mengasihi istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Saudara, ayat-ayat ini tidak hanya menyoroti kasih yang tidak mementingkan diri dan penuh pengorbanan yang harus dimiliki seorang suami terhadap istrinya, namun juga menunjukkan bahwa Kristus sendiri mengasihi umatnya atau gereja sebagai bagian dari dirinya sendiri. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Menyenangkan Allah. Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Allah bisa disenangkan oleh manusia karena Allah mengasihi manusia dan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Seperti halnya kepada siapapun yang mengasihi dan peduli terhadap orang lain. Allah dibuat tidak senang oleh umatnya ketika mereka berbuat jahat. Amsal 15 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan bahwa korban dan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Doa orang jujur dikenannya, dan orang yang mengejar kebenaran dikasihinya. Saudara, Allah memang mengasihi semua orang. Namun secara khusus Allah mengasihi orang yang benar. Mazmur 146 ayat 8. Dan yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah tidak senang dengan kejahatan, tapi Dia menyukai kebaikan. Kesenangan Allah menjadi alasan bagi pujian dan kegembiraan manusia. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Batu yang Hidup. Sebelum kita berkata atau melakukan apapun, Allah menjangkau dan memberikan kesempatan kita untuk menerima atau menolak kasih-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menganugerahkan kasih karunia kepada manusia sebelum manusia memberikan tanggapan apapun. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat hidup berkenan kepada Allah? Yang pertama, Allah dalam kasih karunia dan kemurahannya telah membuka jalan melalui karya Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang 5, khususnya melalui Yesus Kristus, kita dapat mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang kedua, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6.
Melalui usaha pengantaraan Kristus, Allah akan menjadikan orang-orang percaya diperlengkapi dalam setiap pekerjaan baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Melalui Yesus Kristus baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 21. Dan yang ketiga, mereka yang menyambut Allah dengan iman dianggap benar di hadapannya melalui pengantaran Kristus, yang kebenaran sajalah yang dapat diterima. Dan mereka yang menyambut tawaran kasih Allah dianggap layak melalui pengantaran Kristus. Lukas 20 ayat 35. Dan Tuhan mengubah mereka menjadi serupa dengan Dia. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 57 dan 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Satu Tujuan yang Pantas. Saudara, melalui Dia yang satu-satunya layak untuk dikasih dan dirinya sendiri yang secara sempurna benar, kita masing-masing dapat diperhitungkan benar dan terhitung di antara orang-orang yang dikasih Allah yang akan hidup bersamanya dalam kasih yang sempurna untuk selama-lamanya. Inilah pengharapan besar penebusan yang menyangkut pekerjaan Kristus bagi kita di surga. Bagaimana Yesus merespon permohonan seorang ayah untuk kesembuhan anaknya yang terdapat dalam Markus 9 ayat 23 sampai dengan 24. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak ini berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, Yesus tidak berkata kepada orang itu, "Kembalilah kepadaku ketika kamu sudah lebih beriman." Bagi Yesus, seruan "tolonglah aku yang tidak percaya ini" itu sudah cukup. Yesus menerima iman yang terkecil sekalipun, dan dengan iman melalui pengantaran Kristus kita dapat menyenangkan Dia. Melalui iman dan karena usaha Kristus untuk kepentingan kita, kita dapat menyambut dengan cara yang menyenangkan Allah. Serupa dengan perasaan senang seorang ayah manusia ketika seorang anak memberinya hadiah yang sebenarnya tidak berharga. Kita harus memohon kepada Allah untuk mengubah kepentingan kita agar mencakup kepentingan terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi dan memperluas kasih kita sehingga menjangkau orang lain. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, perumpamaan tentang anak yang hilang menjelaskan tentang belas kasihan dan kasih Allah. Bagaimana orang tua dari yang digambarkan dalam perumpamaan ini menyambut anak mereka yang sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan belas kasihan menurut pandangan dunia. Tetapi ini perumpamaan tentang bagaimana Allah, tentang bagaimana belas kasihan Allah kepada kita orang yang berdosa. Yang kedua, Kristus sendiri mengasihi umatnya atau gereja sebagai bagian dari dirinya sendiri. Yang ketiga, kesenangan Allah menjadi alasan bagi pujian dan kegembiraan manusia. Yang keempat, Allah menganugerahkan kasih karunia kepada manusia sebelum manusia memberikan tanggapan apapun. Dan yang kelima, kita harus memohon kepada Allah untuk mengubah kepentingan kita agar mencakup kepentingan terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi dan memperluas kasih kita sehingga menjangkau orang lain. Semoga pelajaran ini boleh membantu sedikit akan pemahaman saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, ada begitu banyak keterbatasan kami untuk memahami firman ini.
Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini, sehingga iman kami bertumbuh, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mempelajari, menggali akan firman Tuhan. Sehingga iman kita semakin diperteguh dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita semuanya.